Malhamah Al-Kubra. Itu judulnya. Malhamah Al-Kubra ini bukan pintu gerbang menuju perang semesta. Salah. Malhamah Al-Kubra inilah perang terbesar sepanjang alam semesta dan perang penutup. Tidak ada lagi perang setelah itu. Malhamah Al-Kubra adalah perang paling terakhir. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, hanya saja peperangan ini terjadi antara dua kubu saja. Perang antara umat Islam yang militan di bawah pimpinan Imam Al-Mahdi, mujahidin terbaik dari seluruh dunia yang merapat dalam barisan beliau, melawan pasukan terpilih, pasukan terbaik dari seluruh Eropa dan Amerika. Jumlah pasukan itu ada 80 bendera. Satu bendera membawa 12.000 pasukan-pasukan terbaik, laki-laki seluruhnya. Hebat dalam memanah, jago dalam berpedang, handal dalam berkuda, dan kata Rasulullah, Malhamah Al-Kubra itu perang manual, bukan perang teknologi. Pada masa itu peperangan sudah menggunakan pedang, tombak, panah, dan kendaraan adalah kuda. Peperangan Malhamah Al-Kubra tidak lama, hanya berlangsung 4 hari saja. Pasukan Imam Mahdi sebelum dikirim, pasukan ini sepertiganya murtad, keluar. Jadi orang-orang munafik pada mengasingkan diri. Kemudian sisanya yang 2/3 inilah yang dibagi dalam 4 hari peperangan. Malhamah Al-Kubra secara bahasa Indonesianya adalah peperangan kolosal terbesar. Bila bapak-bapak pernah menyaksikan perang-perang kolosal di dalam film-film Hollywood, termasuk Lord of the Ring, maka dapat dirasakan lebih kurang macam itulah peperangan nanti. Serba manual, berhentinya peperangan hanya malam hari saja. Kalau perang spektakuler sekarang ini, perang modern sekarang ini, seluruhnya berlanjut siang malam. Betul tidak kalau sekarang? Karena menggunakan teknologi, menggunakan satelit, menggunakan rudal dan sebagainya. Drone tanpa, pesawat tanpa awak dan seterusnya. Tapi peperangan manual balik zaman dulu, malam istirahat. Siang perang, malam istirahat. Kaum muslimin yang kami muliakan, di dalam Taurat dan Injil, perang Malhamah Al-Kubra ini disebut dengan sebutan, kalau di Taurat Harmajiddun, kalau di Injil Armageddon. Dibuat oleh Hollywood film yang menipu kita, seolah-olah itu adalah serangan meteor dari ruang angkasa menabrak bumi. Ya, padahal bukan. Armageddon adalah peperangan yang terdapat di kitab suci Taurat, yang terdapat di kitab suci Injil. Peperangan akhir zaman yang paling seru, yang paling sengit. Manusia-manusia terbaik dari orang-orang terbaik di muka bumi berhadapan dengan musuh-musuh jahat terbaik. Daya tempur mereka terbaik, kehebatan mereka juga terbaik, strategi mereka juga terbaik, dan jumlahnya luar biasa fantastis dibandingkan dengan pasukan mujahidin di bawah pimpinan Imam Al-Mahdi. Peperangan yang maha dahsyat, peperangan full body contact, fisik dengan fisik, peperangan yang sangat adil. Kalau sekarang nggak adil, umat Islam nggak pegang apa-apa, semua teknologi di tangan musuh-musuh Islam, semua kemajuan di tangan mereka, bala tentara, dana, media, segala macam di tangan mereka. Allah maha adil. Allah akan hantamkan meteor ke muka bumi ini nanti, dan meteor ini yang menghentikan semua teknologi serentak. Setelah itu kalian semua, kata Rasulullah, kembali seperti zaman sekarang. Kalian akan menggunakan semuanya serba manual, persis seperti zaman ini. Perang kalian saat itu adalah menggunakan pedang. Perang kalian ketika itu menggunakan panah, perang kalian saat itu menggunakan tombak. Kendaraan kalian paling banter kembali kepada kuda. Kaum muslimin, peperangan ini terjadinya bukan di Afrika,
bukan di Amerika, di Eropa, bukan di Rusia, di Cina, bukan di Indonesia. Peperangan ini terjadinya nanti di Suriah. Tempat peperangan itu adalah di A'maq atau di Dabiq kata Rasulullah, sebelah utara daripada Suriah. Tempat yang ada sekarang Ghutah, ya, yang habis-habisan diperangi dan dihancurkan, ini pun salah satu wilayah dan markas perang Armageddon itu nanti. Subhanallah, peperangan tidak berlangsung lama. Apa penyebabnya? Nanti saya sampaikan. Apa penyebabnya? Apa yang terjadi? Lalu apa hasilnya? Insya Allah ini akan kita bahas pada malam hari ini. Hadis-hadis yang panjang menceritakan tentang perang puncak akhir zaman ini. Saya ketika melihat Lord of the Ring, berulang-ulang saya lihat kembali. Hadis-hadis Nabi yang saya baca tentang perang akhir zaman itu tergambarkan secara visual di sana. Tergambarkan bagaimana peperangan antara orang-orang normal, dalam bahasa kita orang-orang baik, mujahidin terbaik, orang-orang taat yang paling taat melawan orang-orang kafir terbaik dalam pertempuran, yang terlatih, yang paling disiplin dalam peperangan. Dan inilah yang akan dihadapi oleh Imam Mahdi dan orang beriman dalam perang Malhamah Al-Kubra. Sebagai pengantar, spidol kita ada? Ya. Mohon perhatikan ke whiteboard baik-baik. Bismillah. Ini sampai enggak? Saya ingin memberikan gambaran di posisi mana perang Armageddon tersebut. Nabi mengatakan kita ada berapa fase? Ada berapa fase? Kita menjalani di kehidupan dunia ini 5 fase. Mana ananda saya Sahab dengan Kais? Di mana Sahab dan Kais? Ada di luar? Maju ke depan nak. Abah ingin kalian menyaksikan. Ini adalah putra-putra kami, anak-anak kami yang belajar di madrasah saya. Sini ke depan. Sini sayang. Semoga Allah luluskan beliau, insya Allah beliau dalam pengkaderan yang serius sekarang ini untuk dipersiapkan menjadi orang-orang terbaik di akhir zaman. Mana Kais? Kais mana? Maju. Bisa melihat papan tulis ya. Start dan finish. Kais mana Kais? Sini. Taqaddam. Kaum muslimin yang kami muliakan. Mana? Sini maju ke depan. Baik, perhatikan kembali ke sini. Kita ada 5 fase. Saya buat kecil-kecil saja. Fase pertama, umat Islam dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Fase ini telah selesai. Lalu fase kedua, umat Islam dipimpin oleh para khulafaur rasyidin. 30 tahun lamanya. Fase ini juga telah selesai. Fase ketiga, ini yang paling panjang, umat Islam dipimpin oleh para khalifah yang menggunakan sistem kerajaan. Ini adalah fase ketiga, lamanya 1227 tahun. Ini setelah selesai dengan runtuhnya khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah di Turki. Fase ketiga. Sekarang kita di fase keempat. Nah ini, lihat baik-baik. Sekarang kita sedang ada di fase keempat. Rasul menyebutkan fase keempat ini adalah fase peperangan. Eskalasi fitnah naik menanjak tajam seperti ini. Fitnah berupa kegaduhan, chaos, kekisruhan, bencana-bencana alam, kehancuran ekonomi, perang di mana-mana, pertumpahan darah, kemiskinan, serta kekeringan total dan sebagainya. Pada akhirnya terjadilah hantaman besar. Hantaman besar dari langit, yaitu meteor menghantam bumi. Akibat meteor ini muncullah tanda besar kiamat yang pertama. Tanda besar kiamat yang pertama adalah dukhan.
Jadi dukhan adalah hasil dari hantaman meteor, bukan perang nuklir, bukan meledaknya gunung-gunung berapi serentak di seluruh dunia, tapi akibat daripada hantaman meteor. Inilah dia tanda besar kiamat yang pertama, disebut dengan dukhan. Saya tidak akan menguraikan ini ya. Saya akan fokus dengan pembahasan Armageddon nanti. Yang kedua, jarak antara dukhan dengan tanda besar kiamat yang kedua, yaitu keluarnya Dajjal. Dajjal adalah tanda besar kiamat yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu Nabi Isa Allah turunkan dari langit dan Dajjal pun dibunuh. Dan yang keempat ini sebagai penutup langsung dari fase keempat, yaitu lepasnya Ya'juj dan Ma'juj. Setelah Ya'juj dan Ma'juj habis, manusia di muka bumi hidup dalam keadaan aman yang benar-benar di puncak aman bagaikan di surga dunia. Inilah fase kelima. Islam akan kembali memimpin seluruh dunia. Dan ini Allah janjikan di Al-Quran surat An-Nur ayat 55 dan juga dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Hadisnya dinyatakan sahih oleh Syekh Ahmad Syakir. Kita tidak akan membahas yang ini. Tapi kita fokus. Di mana letaknya Armageddon? Pasca hantaman meteor, semua yang ada di muka bumi dari teknologi berakhir. Kehidupan manusia di muka bumi kembali kehidupan yang serba manual. Karena meteor mengandung siderit. Siderit ini adalah kandungan zat besi yang paling murni yang ada di dalam meteor. Saat dia menabrak atmosfer bumi kita, pergesekan yang ekstrim dengan atmosfer bumi kita menyebabkan siderit ini mengalami pergesekan ekstrim ini menyebabkan timbulnya medan magnet yang sangat kuat. Dan dampaknya semua besi dan logam yang ada di muka bumi akan terinduksi secara serentak. Maka tidak ada mesin-mesin, apapun bendanya, pabrik-pabrik, industri-industri atau apa saja yang terbuat mesinnya dari besi dan logam, melainkan semuanya terinduksi, lengket antar satu dengan lain dan tidak bisa digunakan. Kemudian ini juga menimbulkan gelombang elektromagnetika yang sangat tinggi. Dampaknya adalah semua sinyal dan listrik yang ada di muka bumi padam. Bukan untuk sementara waktu, tapi untuk selama-lamanya. Inilah dia akhir teknologi adalah ketika hantaman meteor. Nah, langsung hantaman meteor ini menimbulkan efek dukhan. Berlangsung selama 40 hari 40 malam. Bukan ini pembahasan kita sekarang. Setelah dukhan, 40 hari bumi terang, maka bumi mengalami kemarau yang ekstrim. Iklim bumi berubah dengan ekstrim. Paling lama 3 tahun jaraknya Dajjal pun keluar. Inilah dia Nabi mengatakan menjelang Dajjal keluar ada 3 tahun bumi mengalami kemarau yang ekstrim serentak di seluruh dunia. Ya, itu adalah setelah dukhan. Nah, kapankah Imam Mahdi muncul? Imam Mahdi muncul adalah setelah hantaman meteor. Setelah hantaman meteor, Al-Mahdi. Bagaimana kita mengetahui Al-Mahdi sudah muncul nanti? Hantaman meteor ini di bulan Ramadan. Di bulan Syawalnya masih dukhan. Di bulan Zulqa'dah terjadi kekacauan dan perselisihan yang sangat hebat di tubuh kerajaan Arab Saudi dalam bentuk perang dan perang, keamanan tidak terjaga. Bulan Zulhijjahnya jamaah haji dibantai di Mina. Kemudian bulan Muharramnya Al-Mahdi dibaiat. Al-Mahdi dibaiat di depan Ka'bah, ya. Nah, setelah Al-Mahdi memimpin seluruh umat Islam di dunia, Imam Mahdi dengan cepat menaklukkan seluruh negeri-negeri Arab dan disatukan kembali dan dibuat namanya seperti nama dulu, Jazirah Arabia. Arab Saudi akan hilang dari nama. Qatar, Uni Emirat Arab, Kuwait, Bahrain, Oman, Yemen semuanya akan hilang. Kembali kepada nama asal, yaitu Jazirah Arabia. Tunduk dan takluk di bawah kekuasaan Imam Al-Mahdi. Seluruh negeri Syam, Palestina, Syria, Lebanon, Yordania, satu persatu juga ditaklukkan dengan cepat. Israel hilang dari peta dunia selama-lamanya. Imam Al-Mahdi ini memimpin pertempuran dengan sebaik-baiknya kepemimpinan. Beliau bukan hanya sekedar jago retorika, bukan hanya luas ibadah, luas ilmunya, hebat ibadahnya, tetapi memang juga cekatan dalam menguasai senjata-senjata manual. Paling pemberani dan beliau adalah paling ahli dalam strategi perang.
Padahal sebelumnya sosok beliau tidaklah seperti itu. Dia hanya seorang talib biasa di kota Madinah Al-Munawwarah. Tapi kata Rasulullah, dalam satu malam dia di-upgrade oleh Allah sehingga memiliki kemampuan itu seluruhnya, siap memimpin dunia ketika dunia sudah mulai putus asa. Kacau di mana-mana, perang di mana-mana, kezaliman terjadi di mana-mana. Benar-benar Imam Mahdi melihat dunia tidak mungkin terselamatkan, tapi Allah upgrade dia sehingga malam itu dia memiliki keyakinan dan memiliki keberanian untuk siap memimpin. Nah, baik, Imam Mahdi ini menaklukkan seluruh Jazirah Arabia, ditaklukkan. Mana tutup spidol? Seluruh Jazirah Arab ditaklukkan, seluruh negeri Syam ditaklukkan. Lalu kemana lagi? Musuh bersama yang cukup alot dan sepanjang sejarah ribuan tahun memusuhi negeri Arab, termasuk negeri Barat, yaitu Blok Timur, Persia. Persia Raya, Iran yang mengumumkan sekarang. Dan Iran berkolaborasi dengan Cina, dengan Rusia. Ini sama-sama akar akidah mereka ini. Sama-sama akar akidah mereka, ya. Lalu dengan India, sama-sama kaum yang benar-benar benci dengan Islam. Bersatu dengan kekuatan-kekuatan Blok Timur lainnya, dan Barat ada perseteruan yang hebat dengan Blok Timur ini. Dan sekarang kita lihat. Jadi sebelum meteor jatuh terjadi perang dunia dulu. Ini perang dunia ketiga. Sebentar lagi. Perang dunia ketiga. Ribut dulu antara timur dengan barat. Kita lihat bagaimana Rusia sudah mengumumkan di televisi nasional mereka. Persiapan kepada rakyat sudah harus dilakukan karena kita akan menghadapi perang dunia ketiga. Itu kata Rusia kepada rakyatnya di televisi. Di TV One, akhir bulan Desember 2017, diumumkan juga bagaimana Rusia menyatakan siap perang melawan Barat. Siap perang, bahkan menyebut nama Amerika sekalipun. Sambil mempertontonkan senjata-senjata canggih yang paling modern ciptaan Rusia. Kemudian pada akhirnya kita lihat sekarang ini. Bagaimana seluruh diplomat-diplomat Rusia diusir dari Prancis. Diusir dari Inggris. Diusir dari Amerika. Negara-negara blok Barat serentak satu persatu memutuskan hubungan diplomatik dengan Rusia. Dalam hal ini mereka juga mengirimkan senjata-senjata berat mereka, baik senjata pesawat-pesawat tempur, kapal-kapal Indo menuju ke Ghouta. Menuju ke Ghouta. Betul tidak? Itu kondisi sekarang. Sementara Cina, India, Iran, Rusia dan beberapa negara timur lainnya juga serentak menyatukan energi dan kekuatan militer mereka bersamaan siap menghabisi hegemoni barat, dan tempatnya adalah Suriah. Mereka perang tempatnya di Suriah. Kebayang nggak betapa kejepitnya rakyat dan kaum muslimin di Suriah? Hancur apa enggak negeri? Raksasa-raksasa gila dan mengamuk perang di negeri Suriah. Dengan ini kita akan melihat peta peperangan seperti apa yang akan dihadapi oleh para mujahidin yang ada di Suriah, yang ada di Palestina. Bagaimana militan mereka luar biasa karena dua raksasa besar kelahi di wilayah mereka, dan mereka salah satu di antara. Nah, hebatnya setelah Al-Mahdi muncul, setelah Al-Mahdi hadir, kekuatan Islam menjadi satu. Kemarin ini kita berharap Raja Salman yang persatukan. Ternyata Raja Salman ditelikungi oleh anak kandungnya sendiri, Muhammad bin Salman. Hilang harapan kita. Kita berharap Erdogan yang mempersatukan. Sayang, Erdogan bukan orang Arab. Ya, sementara setidak-tidaknya Erdogan masih memberikan secercah harapan. Nah, wallahu alam, akan seperti apa akhir hayat Erdogan? Apakah dia dibunuh atau bagaimana? Yang jelas dialah kebanggaan kita saat ini. Betul tidak? Tapi saya tidak yakin Erdogan akan berumur panjang. Orang semacam ini paling dikhawatirkan umurnya panjang. Orang semacam ini paling ditargetkan untuk dihabisi dan dibunuh. Apakah dia yang dimaksud menjelang Al-Mahdi keluar akan terbunuh terlebih dahulu seseorang yang berjiwa bersih,
berhati mulia, sangat cinta kepada Islam dan membangkitkan izah dan kemuliaan kaum muslimin, dibunuh terlebih dahulu. Kematiannya marah orang-orang beriman satu muka bumi, dan marahlah malaikat-malaikat yang ada di langit. Setelah kematiannya, Al-Mahdi pun dibaiat di depan Ka'bah. Apakah Erdogan orangnya? Allahu a'lam. Saya tidak berani memastikan. Ataukah hadis yang sahih ini yang dimaksud Zakir Naik sekarang? Allahu a'lam. Saya pun tidak berani memastikan. Yang pasti adalah bahwa persatuan Arab tidak akan terjadi kecuali hanya di tangan Imam Al-Mahdi. Saat Arab sudah menyatu, orang-orang beriman di seluruh dunia, apalagi orang-orang beriman Arab itu militannya Pak, nggak ada apa-apanya militansi kita. Orang Arab itu kalau sudah militannya luar biasa. Tapi insya Allah akan ada orang terbaik dari kalangan orang Melayu, orang Jawa, orang Indonesia yang akan bergabung menjadi bala tentara Imam Mahdi nanti. Ya, kita teriakkan dengan iman Allahu Akbar, tapi pantaskan diri kita untuk layak dan pantas dipanggil oleh Allah agar menjadi tentara beliau. Karena tentara Imam Mahdi adalah manusia yang paling kuat imannya di akhir zaman. Manusia yang paling sempurna ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang paling sempurna cintanya kepada Islam, dan mereka membuktikan dengan meninggalkan semuanya dan bergabung dengan Imam Mahdi. Saat itu Barat melihat kekuatan umat Islam betul-betul sudah real. Setiap pertempuran umat Islam yang dipimpin oleh Imam Mahdi, seluruhnya dimenangkan oleh Imam Mahdi dan para mujahidin. Kemudian Imam Mahdi mengajak pergi ke Khurasan. Semua Khurasan termasuk Iran ditaklukkan oleh Imam Al-Mahdi. Maka Barat melihat inilah yang paling pantas jadikan mitra untuk perang melawan Timur. Maka kata Rasulullah, blok Rum akan mengajak kalian melakukan perjanjian damai. Kalau ada kalimatnya melakukan perjanjian damai, berarti ada keributan yang serius terlebih dahulu antara Islam dengan Barat. Dan inilah dia, ketika Trump dengan nekat memaksakan diri untuk mengumumkan bahwa Yerusalem adalah ibu kota Israel, dari sini ketegangan antara Islam dengan Barat sudah semakin ada di puncaknya. Sombongnya Amerika, angkuhnya Yahudi, inilah akhir daripada masa-masa jaya mereka. Tak lama lagi insya Allah umat Islam yang militan dari seluruh dunia akan Allah kumpulkan di sana di bawah bendera Imam Al-Mahdi, lalu akhirnya Israel dihilangkan dari peta dunia. Setelah itu, setelah Israel habis, Al-Mahdi, maaf sebentar ada yang terputus tadi, ketika Al-Mahdi diajak bergabung oleh Barat, ngapain? Memerangi blok timur. Lalu kalian, kata Rasulullah, akan memerangi blok timur, musuh bersama kalian, Rusia, Cina, India, Iran, dengan semua kekuatan-kekuatan lainnya sebelah timur yang akar akidah mereka hampir sama. Ini yang menjadi musuh bersama, dan Allah akan menangkan kamu melawan mereka. Nah, setelah kemenangan ini di A'maq atau di Dabiq, kaum salib mengibarkan bendera. Bendera yang sangat besar, naik ke atas bukit sambil mengibarkan bendera. Naik ke atas bukit. Apa katanya? Yahya salib, Yahya salib. Dalam hadis bahasanya begitu ya. Artinya apa? Perang besar ini dimenangkan oleh salib. Perang besar ini dimenangkan oleh salib. Kurang ajar. Dia yang mengumumkan bahwa kemenangan itu karena kemenangan salib. Maka marahlah beberapa batalion dari pasukan-pasukan utama Imam Mahdi. Lalu terjadilah pertempuran. Pertempuran ini dengan cepat dikalahkan pasukan Rom yang ada. Lalu diculiklah, ditangkap dan ditawan orang-orang terbaik dari kalangan mereka. Selama jadi tawanan, mereka ternyata tersentuh Islam dan masuk ke dalam Islam. Lalu merekalah yang akhirnya menjadi mata-mata, membongkarkan rahasia-rahasia pasukan salib. Dan merekalah yang dikhawatirkan oleh pasukan salib yang besar ini. Maka mereka datang membawa 80 bendera. Untuk apa? Meminta agar serahkan kembali tawanan-tawanan perang yang kalian tangkap dari pasukan kami. Lalu orang-orang yang sudah masuk Islam dari pasukan kami yang kalian tawan, ternyata ditawan oleh kaum muslimin, tawanan ini masuk Islam. Dan setelah masuk Islam, merekalah yang
menjadi manusia-manusia terbaik untuk menghancurkan dan membocorkan, membeberkan seluruh seluk-beluk kekuatan barat. Dan ini sangat mengkhawatirkan. Sebagaimana mereka juga bisa menginfiltrasi pasukan Romawi kembali. Jadi mereka minta, serahkan pada kami. Kami mau bunuh mereka. Apa kata para mujahidin di bawah pimpin Imam Mahdi? No way. Kami tak akan serahkan saudara kami yang sudah beriman. Maka mereka menantang, jika kamu tidak serahkan, perang antara kita. Disitulah dia bermulanya kisah Malhamah Al-Kubra, Armageddon. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi demikian, dengan singkatnya demikian, ya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awas ya, saya memang cerita perang, tetapi ketahuilah, kualitas manusia yang ada di sana, kata Rasulullah, mereka adalah orang-orang beriman terbaik yang ada di seluruh negara di muka bumi. Mereka berdatangan ke sana. Apakah di antara mereka ada di sini? Allahu a'lam. Syaratnya mereka fanatik dengan gaya hidup para sahabat. Ahli Quran. Salat berjamaahnya dia jaga 5 waktu di masjid, nggak mau dia melepaskannya selama-lamanya. Ahli tahajud. Mereka sangat cinta dengan Islam dan membuktikan cinta itu dengan bela Islam setiap ada momen dan kesempatan. Mereka berkorban dengan hartanya, mengorbankan waktunya, bahkan siap mengorbankan darahnya. Mereka nggak banyak ngomong. Sementara akhlak mereka nampak seperti akhlak generasi terbaik dalam Islam. Ini ciri-ciri orangnya. Padahal bibir dan lidahnya senantiasa, kedua telapak tangannya senantiasa menengadah ke langit, minta izin kepada Allah, panggil hamba ke Syam ya Allah, panggil hamba ke Syam, gabungkan hamba ya Allah dengan para mujahidin terbaik di Syam. Ketahuilah zaman ini, fase keempat ini, kata Rasulullah, fa'alaikum bil jihad. Fase keempat ini, saya bacakan hadisnya lengkap, riwayat Imam Ahmad. Awwalu hadzal amri nubuwatun wa rahmah. Urusan ini dimulai dengan kenabian, dan itu adalah rahmat, kata Nabi. Thumma yakunu khilafatan wa rahmah. Lalu berlanjut dengan kekhalifahan, dan itu adalah rahmat. Thumma yakunu mulkan wa rahmah. Lalu berlanjut dengan kerajaan-kerajaan. Jadi khilafah dengan sistem kerajaan. Ini paling lama tadi ya. Warahmah, itu juga rahmat. Dan di hadis yang riwayat Imam Ahmad dinyatakan sahih oleh Syekh Ahmad Syakir, tidak ada lagi khilafah Islamiyah, tidak ada lagi kekuasaan Islam di muka bumi. Inilah fase keempat. Tapi pada fase ini masih wujud thumma takunu imarah warahmah. Kemudian bermunculanlah imarat-imarat. Kita dengar imarat Kaukasus, imarat Mali, imarat Islamiyah yang ada di Afghanistan. Kita dengar imarat-imarat Islamiyah bermunculan di mana-mana. Tapi tidak ada yang berhasil menguasai dunia. Hanya sebatas teritorial saja. Kayak di Afghanistan sampai sekarang masih eksis. Kayak di Yaman sekarang masih eksis. Ya. Tapi tidak mampu berkembang. Tapi itu adalah rahmat. Menunjukkan masih hidupnya ruh, iman dan jihad. Lalu kata Rasulullah SAW, fa'al thumma yatakadamuna alaihi takadumal humur. Lalu setelah itu penguasa-penguasa yang menguasai negeri-negeri muslim, termasuk rakyat muslim dari umatnya, yatakadamuna alaihi takadumal humur. Pada saat itu mereka akan saling berlomba-lomba memperebutkan kekuasaan dan jabatan, seperti kuda-kuda jantan yang kelaparan memperebutkan makanan. Inilah dia zaman kita, berebutan kekuasaan. Termasuk di Arab Saudi sekarang. Betul? Perebutan kekuasaan. Thumma yatakadamuna alaihi takadumal humur. Maka kata Rasulullah, fa'alaikum bil jihad. Di hadis yang lain, fa'alaikum bil ghazwi wal jihad. Pada masa itu kata Rasulullah, kalian harus hidupkan jihad. Ini fase keempat. Ini hadis Nabi. Kalau ada yang keberatan silakan demo Rasulullah. Kalau ada yang tidak setuju, jihad-jihad apa ini Ustaz? Ini adalah fase jihad. Dan jihadnya sebelum fisik adalah jihad politik. Jihad media. Jihad pendidikan. Jihad ekonomi. Jihad budaya. Jihad pemikiran. Jihad ideologi.
Jihad apapun yang bisa. Sekarang ini adalah masanya. Fa'alaikum bil jihad. Tapi kata Rasulullah, wa inna afdala jihadikum ar-ribat. Pada fase keempat ini, dari seluruh jihad-jihad yang ada, jihad yang paling utama, jihad yang paling tinggi, jihad yang paling hebat adalah jihad yang ada ribatnya. Nah, ribat ini hanya sebuah istilah dalam perang fisik. Jadi, ini perang ekonomi, ini perang politik, ini perang media, ini perang, jihad. Dari seluruh jihad itu, yang terutama adalah jihad yang ada ribatnya. Dan ketahuilah kata Rasulullah, wa inna afdala ribatikum asqalan. Tempat jihad terbaik di akhir zaman adalah di negeri Syam. Tepatnya di Palestina yang ada daerah Askalannya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di hadis yang lain Nabi mengatakan, menjamin, sebagaimana kata Muawiyah, yang dimaksud oleh Ibnu Yukhamir bahwa dia mendengar Malik berkata bahwa sesungguhnya jihad manusia-manusia terbaik, orang-orang terbaik di akhir zaman, bukan di mana-mana. Innahum bisyam, mereka adanya di negeri Syam. Di penegasan Nabi, wahum bi Baitul Maqdis. Wa aknafi Baitul Maqdis. Mereka ada di Baitul Maqdis. Subhanallah. Jadi kaum muslimin, orang yang sedang berperang sekarang di negeri Syam, siapa yang berani mengatakan bahwa mereka adalah para pecundang, bahwa mereka adalah kaum Khawarij selain ISIS? Siapapun yang berani mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang ambisius dengan kekuasaan, mereka adalah buat dan sebagainya, semoga Allah busukkan mulut orang itu. Semoga Allah busukkan air liur orang itu. Semoga Allah busukkan hati orang itu. Kecuali dia berkata dalam keadaan jahil. Semoga Allah kasih hidayah dia. Semoga Allah tuntun dia. Semoga Allah tunjukkan kepada dia yang sebenarnya sehingga dia berubah. Ini ada dengan sengaja Pak, ngembosin umat seolah para mujahidin yang ada di Suriah adalah para pecundang. Para mujahidin yang ada di Suriah adalah orang-orang yang tidak mau untuk tunduk kepada pemimpin dan penguasa. Siapapun yang berkata itu dengan sadar dan sengaja, padahal dia tahu itu adalah hadis-hadisnya tentang Syam. Sampai akhir zaman, Syam adalah negeri terbaik kata Rasulullah SAW. Dan dia tidak mempedulikan hadis-hadis yang begitu banyak. Maka inilah doa tadi, kita aminkan bersama-sama. Amin. Semoga terjadi kepadanya. Semoga Allah tunjukkan akhir hayatnya yang mengerikan. Amin ya rabbal alamin. Manusia terbaik di akhir zaman itu di Syam. Syam, manusia terbaik di akhir zaman adanya di Syam. Allah berfirman dalam hadis qudsi, dan hadis ini sahih. Apa firman Allah? Hai Syam, engkau adalah bumi terbaikku. Engkau adalah bumi pilihanku. Masya Allah, ternyata bumi terbaik Allah bukan Mekah. Bumi terbaik Allah bukan Madinah. Di akhir zaman, bumi terbaik Allah adalah Syam. Inni uritu fil manami ka'anna amudal kitab untuzi'a min tahti wisadati fa'atba'athu basari fa'idha huwa nurun sati' fa'idha huwa nurun sati'. Aku dikasih lihat seolah-olah ada tiang seperti kitab yang keluar dari bantalku, kemudian naik ke atas bercahaya, lalu dia meluncur, mataku mengiringi kemana dia pergi. Tiba-tiba aku ketahui bahwa dia meluncur menuju negeri Syam. Fa innal imana idza waqa'atil fitan bisyam. Sesungguhnya iman pada hari-hari fitnah terjadi di mana-mana di akhir zaman, iman yang benar ketika itu bukan di Mekah. Iman yang benar ketika itu bukan di Madinah. Iman yang benar ketika itu bukan di mana-mana di muka bumi. Tetapi iman yang benar pada akhir zaman adanya di Syam. Sekali lagi, Nabi memuji-muji Syam berulang-ulang. Tuba li Syam, tuba li Syam, tuba li Syam. Para malaikat-malaikat mengembangkan sayap-sayapnya di atas bumi negeri Syam. Lalu Nabi berkata kepada umatnya, fa'alaika bisyam, alaika bisyam, alaika bisyam. Kalian harus menuju ke negeri Syam. Ini siapa? Seperti firman Allah dalam hadis qudsi tadi, engkau adalah bumi pilihanku, bumi terbaikku. Akan masuk kepadamu
akan bergabung dan tinggal di dalam negeri ini. Hamba-hambaku yang terbaik, kata Allah. Mau jadi hamba-hamba Allah yang terbaik? Mau? Maka datangkan syarat-syaratnya pada diri kita. Datangkan syarat-syaratnya. Jadi hamba-hamba Allah yang terbaik. Fa'alaika bisyam. Maaf, ini termasuk salah satu syarat fisik di samping syarat keilmuan, syarat ibadah, syarat akhlak, syarat wala wal bara yang benar, syarat fisik. Bapak-bapak, saudara juga harus jaga kebugaran fisiknya, kesehatan, dan mesti ahli dan handal menggunakan pedang. Ahli dan handal menggunakan panah, tangkas, sampai ke tingkat sekelas dengan Robin Hood atau kelas-kelas itulah. Harus, Pak. Ternyata itu bisa dipelajari. Saya kagetnya luar biasa. Sa'ad bin Abi Waqqas, salah seorang di antara penembak panah yang tercepat dan paling akurat. Dalam 1 detik beliau mampu melepaskan 3 anak panah. Dan itu bisa membunuh tembus 3 orang. 1 anak panah itu bisa tembus 3 orang. Betapa kekuatannya. Kekuatan panah mereka itu bisa di atas, bagi mereka standar memanah yang biasanya standar itu adalah 200 meter. Dan itu akurat, akurasinya tepat. 500 meter, 800 meter adalah dengan panah-panah mereka yang dahsyat. Nah, ini dipelajari dalam panahan yang sangat modern sekarang ini. Belum ada yang mampu mengalahkan panahan-panahan Islam. Kenal dengan Les Anderson? Coach Mihai kenal juga? Sebutkan nama para pemanah yang hebat yang ada di YouTube. Memang cepat sekali Pak, dan tepat semuanya. Mereka ini ternyata mengambil panahan dari sistem panahan Islam dalam sejarah. Masya Allah. Dan sistem panah Islam itu lengkap, ada manuskripnya, catatan-catatannya di London, di Perancis, di sana disimpan, Pak. Masa lalu Islam dalam masalah panahan ini dahsyat sekali. Itu baru panahan, belum lagi berkuda. Bagaimana umat Islam dalam menguasai kuda. Nanti kata Nabi di zaman Al-Mahdi, ketika penaklukan Konstantinopel, setan naik ke atas bukit dan berkata, "Hei, Dajjal sudah keluar, selamatkan keluarga kalian, karena dia sudah ada di tengah-tengah keluarga kalian." Para mujahidin yang ada di Konstantinopel, yang sedang mengumpulkan harta warisan, harta rampasan perang, segera membuang harta itu. Dan kata Rasulullah, Al-Mahdi mengirim 10 orang pasukan ahli berkuda. Mereka adalah pasukan berkuda terbaik di bumi saat itu. Berarti, coba kalau ingin menjadi pasukan Al-Mahdi, pantaskan diri sekarang, belajar berkuda. Kalau enggak ngomong doang, harus ahli di atas kuda. Harus ahli memanah dan memanah di atas kuda. Masya Allah. Ini olahraga yang mengasihkan. Ternyata memanah dan berkuda, memanah di atas kuda, itu kegunaannya terpakai selalu dalam sejarah. 1, untuk tujuan bertahan hidup. Untuk tujuan militer. Ya, memang untuk perang. Ketika perang nggak ada, dianjurkan untuk bertahan hidup. Untuk berburu. Untuk berburu. Ketika kita sudah makmur, perang tidak ada, kita sudah makmur. Tujuan ketiga, untuk kepentingan seni, budaya, dan olahraga. Ini, Pak. Itu menandakan apa? Adanya kesinambungan penggunaan senjata manual ini yang jangan pernah terputuskan. Oke, kita kembali kepada Malhamah Al-Kubra. Berapa hari tadi Malhamah Al-Kubra? 4 hari. Antara siapa dengan siapa? Antara umat Islam dengan umat Islam di bawah pimpinan Imam Mahdi. 4 hari. Tempatnya di mana? Ya, Syamnya di mana? Di Syria. Syrianya di mana? A'maq atau Dabik kata Rasulullah. Dari sana juga ada Ghuta. Ya, Harmajidun adalah kawasan yang sangat luas. Disitulah terjadi pertempuran yang sangat hebat. 4 hari. Setelah sepertiga daripada pasukan Mahdi murtad, keluar, tidak mau berperang, maka yang 2/3 dibagi untuk perang 4 hari. Rasul bersabda, maaf Bapak Ibu, ceramah ini akan saya bagi 2 ya. Setengah nanti saya fokus untuk menguraikan sebab-sebab perang Armageddon ya. Nanti baru lanjutannya adalah Armageddon dan hasil setelahnya, lalu apa persiapan kita ya. Nah, sekarang sebentar lagi akan saya berikan waktu 10 menit kepada Ketua Yayasan kami, Bapak Edi Kusmana, menyampaikan dan mempresentasikan tentang perjuangan kami di Sumatera Barat, mempersiapkan sebuah wadah yang akan melahirkan kader-kader ulama yang warathatul anbiya. Dan wadah ini
perlu didukung secara maksimal oleh pencinta-pencinta Islam akhir zaman yang ada dimanapun, termasuk di Bogor nanti, insya Allah. Baik, kita sampai di mana? Kita sampai di mana? Ya, kaum muslimin yang kami muliakan, tempatnya tadi di Ghutah, A'maq dan Dabik, di sebelah utara Syria, dekat dengan Damaskus. Dekat dengan Damaskus. Oke, Rasulullah bersabda, pasukan Romawi mengerahkan 80 bendera. 80 bendera. Setiap bendera membawa 12.000 pasukan dari laki-laki terkuat, laki-laki yang paling disiplin, laki-laki yang paling handal menggunakan senjata manual, laki-laki yang paling rapi, laki-laki yang paling, pokoknya segala bentuk kemiliteran yang terbaik secara manual ada pada mereka. Kali 80, berapa jumlahnya semua? 960.000 orang, ya. 960.000 orang. Ini jumlahnya dari mereka. Jumlah dari umat Islam berapa melawan mereka? Tidak ada hadis yang menyebutkan berapa. Tapi pada akhirnya kata Rasulullah, akhir dari peperangan ini adalah jumlah umat Islam yang militan, yang teruji, yang lolos, yang menang hanya tersisa 2.500-an sedikit, lebih sedikit. Jumlah yang sangat sedikit. Betapa banyaknya angka yang syahid dalam peperangan penutup ini. Inilah perang Armageddon. Nah, sekarang seperti apa perang itu? Siapa-siapa yang akan disyahidkan di sana? Siapa-siapa yang akan murtad di sana? Siapa-siapa yang akan menang di sana? Diumumkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kita yang ada di Indonesia, Ustadz, apabila kami tidak mungkin untuk ke sana, apa yang harus kami lakukan di sini? Insya Allah pembahasan kita pada sesi kedua setelah yang berikut ini. Tolong. Baik, kita lanjutkan kajian kita. Malhamah Al-Kubra. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, perang yang 4 hari ini, hari pertama diundilah siapa yang akan berangkat. Disiapkan pasukan berani mati. Pasukan berani mati ini, kata Rasulullah SAW, bertempur dengan sangat hebat. Bertempur satu siang, dari pagi itu sampai tenggelam matahari, tidak ada di antara mereka yang lari, dan seluruh mereka tidak ada yang menang. Baik dari pihak kaum kafir yang juga hebat-hebat, atau dari kalangan mujahidin, tidak ada yang menang. Sisa-sisa yang tersisa dari pasukan mujahidin yang diutus dari pasukan berani mati ini, sisa-sisa itu dalam keadaan luka-luka parah. Ketika mereka kembali ke posko, meninggal semuanya, syahid. Besok dikumpulkan lagi pasukan berani mati gelombang kedua, hari kedua. Dikirimkan bertempur. Pertempuran yang tidak pernah disaksikan sebegitu hebatnya. Dan Rasulullah SAW bersabda, pertempuran itu baru berakhir ketika matahari tergelincir. Lalu tidak ada yang menang. Dari pihak musuh tidak menang, dari orang-orang beriman juga tidak ada yang menang. Kemudian pasukan ini yang tersisa luka-luka parah dan kembali, dan mereka meninggal dunia seluruhnya, syahid. Hari ketiga dikumpulkan lagi siapa yang berkenan pada hari itu untuk siap menjadi pasukan berani mati. Dikumpulkan lagi, maka menyeranglah musuh. Mereka pun mengejar dan mereka menyongsong musuh dengan keberanian perang yang luar biasa. Peperangan hari ketiga itu mensyahidkan seluruh para mujahidin yang ada. Musuh pun tidak menang. Seluruh mujahidin syahid, tidak tersisa satu orang pun meninggal. Hari keempat kata Rasulullah, yang tersisa termasuk Imam Mahdi, mereka merangsek musuh sehebat-hebatnya. Saat itu Allah berikan pertolongan yang sempurna, pertolongan yang sangat kuat, sehingga musuh habis sehabis-habisnya. Israel habis, Romawi habis. Disitulah kaum muslimin, Rasul mengatakan Dajjal akan keluar dalam kemarahan yang sangat. Kenapa marah? Kaki tangannya sudah dilumpuhkan. Yahudi, kaki tangan Dajjal. Amerika, Eropa, kaki tangan Dajjal. Dan dua-duanya sudah ditaklukkan oleh Islam. Peperangan yang 4 hari ini
yang tersisa dari pasukan kaum muslimin hanya ribuan saja lagi. Allah, Bapak coba lihat kenapa Nabi berkata bahwa pada fase kelima jumlah laki-laki dibandingkan wanita 1 berbanding 50. Pernah dengar hadis ini tidak? Fase kelima nanti jumlah laki-laki 1 berbanding 50. Karena pada fase keempat, penghujung fase keempat, ini adalah fase perang. Laki-laki di muka bumi ini asik perang di mana-mana. Perang dunia ketiga. Pencetusnya apa? Perang dunia ketiga ini Rasulullah menyebutkan pencetusnya nanti adalah perebutan gunung emas yang menurut George Bush sudah ditemukan di negeri Irak. Dan Rasul menyebutkan di akhir zaman nanti akan ada peperangan besar di negeri Irak ketika sungai Efrat mengering. Saya bacakan hadisnya ya. La taqumus sa'ah hatta yahsiral furat bijabalin an dhahabin yaktatilun nasu alaih fayuqtalu kullu mi'atin tis'atun wa tis'un fayaqulu kullu rajulin minhum la'alli akuna ana alladhi anju. Tidak akan terjadi kiamat sampai kering terlebih dahulu sungai Efrat di Irak. Ketika sungai Efrat mengering, manusia akan dikejutkan dengan penemuan gunung emas yang sangat besar dalam perut bumi Irak. Dan sungai emas itu, gunung emas itu akan berada dari aliran sungai yang mengering. Manusia akan membawa senjata-senjata mereka berperang memperebutkan gunung emas itu. Saya bertanya nih, kalau perang, laki-laki itu perempuan biasanya yang perang. Seluruh negara satu dunia mengarahkan pasukan-pasukan mereka, membawa senjata-senjata mereka ke sana. Fayuqtalu kullu mi'ah tis'atun wa tis'un, akan terbunuh dalam perang hebat itu nanti. Setiap 100 orang 99-nya tewas terbunuh di sana. Fayaqulu kullu rajulin minhum la'alli akuna ana alladhi anju. Berkatalah setiap orang di antara mereka, semoga satu orang yang selamat dari 100 orang, kan cuma satu yang hidup. 99 mati. Dia berkata semua mereka, semoga satu orang yang hidup itu sayalah orangnya. Tamak betul untuk hidup supaya mendapatkan emas. Dari setiap 100 orang 99 mati, laki-laki semua tuh. Di hadis yang lain Nabi tidak menyukai ada umatnya yang ikut-ikutan perang ke sana dalam perebutan emas. Karena di fase kelima kata Rasulullah, emas di muka bumi akan melimpah ruah. Orang akan tidak ada lagi yang mau menerima zakat, tidak ada lagi yang mau menerima sedekah, tidak ada lagi yang mau menerima infak, bahkan tidak ada yang mau menerima hadiah. Saking makmurnya di fase kelima, isi bumi memuntahkan segala kekayaannya. Maka janganlah sampai dalam perang besar nanti ikut-ikutan umat Islam. Umat Islam cukup fokus perang di belakang Imam Mahdi nanti. Begitu. Dan di sini saja sudah banyak angka kematian kaum laki-laki. Paham sekarang? Ditambah lagi Imam Mahdi memimpin perang blok timur dengan perang blok barat, semuanya perang. Terakhir Malhamah Al-Kubra, tema kita malam ini, peperangan terbesar antara Islam melawan Romawi, Amerika dan Eropa. Dan di sini jumlah orang beriman yang tersisa, petempur-petempur terbaik yang tersisa setelah Armageddon hanya 2.500-an lebih sedikit ke atas. Jumlah yang sangat sedikit, Pak. Padahal yang datang dari seluruh dunia. Dari seluruh dunia. Termasuk dari Indonesia. Akan ada yang sampai ke sana. Insya Allah Ta'ala. Siapa orangnya? Saya tak tahu. Tadi saya katakan, alhamdulillah, sebenarnya saya tidak mau promosi, tapi beliau sudah sampaikan. Saya bukan hanya sekedar ngomong, Pak. Saya ikut. Usia saya sudah 45 tahun. Di usia sebegini saya ikut berlatih diri berkuda. Memantaskan diri. Kemudian saya sudah mulai memanah dan memanah di atas kuda. Ketika pembukaan kemarin, bismillah, saya mohon pertolongan pada Allah. Dalam kelajuan yang cepat, saya memanah. Tas. Langsung tepat, Pak, kuning. Semua bilang Allahu Akbar. Dan saya yakin, kalau kita belajar sungguh-sungguh, pasti kita bisa. Pasti kita bisa. Kita tembak atas. Kena, Pak. 2 kali saya ditugaskan nembak, kena cetar-cetar. Apa kata beliau? Masya Allah, 2 orang murid saya yang paling cepat Allah mudahkan belajar, A'agim dan Ustaz Zul. Gitu. Ini yang ngajar adalah Coach Akmal. Beliau adalah Presiden Persatuan Memanah Berkuda di Malaysia. Beliau adalah juara 3 dunia, ya,
untuk memanah di atas kuda. Dan beliau insya Allah Ta'ala siap mengkader generasi-generasi terbaik kita di An-Nabawi. An-Nabawi insya Allah kita jadikan sebagai Akademi Furusiah Indonesia. Insya Allah Ta'ala. Di mana orang bisa belajar memanah berkuda dengan standar ilmiah. Target kita melahirkan atlet-atlet yang bertauhid, yang beriman, dan mampu mengguncang dunia, membuat bangga Indonesia di masa depan. Insya Allah Ta'ala. Baik, demikian hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Kita kembali. Jadi setiap kita pantaskan dirinya. Apalagi di Bogor, di Puncak, di Jawa Barat ini banyak stable-stable. Kita bisa latihan. Cuman saya nggak tahu yang punya memanah berkuda sekarang tak siapa-siapa. Daku ada. Nah, saya tahu ini Daku ada. Kemudian Ustaz Arifin Ilham pun sudah mulai saya lihat. Kemarin saya tanya sama beliau, Ustadz, sekarang bukannya berkuda aja, mana di atas kuda? Insya Allah bang, saya lagi latihan katanya. Masya Allah. Jadi ulama-ulama kita saja, Agim, lihat itu beliau, walaupun beliau sudah berusia 56 tahun, sekarang masuk 57 tahun. Kemarin beliau endurance bersama saya, 20 kilometer tanpa stop ya. Dan beliau walaupun sempat terjatuh sedikit, kemudian naik lagi, tidak kapok kata beliau. Oktober besok AA akan ikut lagi gitu. Dan sekarang A juga memanah di atas kuda. Bagaimana dengan Anda semua? Bagaimana dengan Anda semua? Bagaimana dengan saudara semua? Kalau memang punya minat menjadi seorang mujahid yang bertakwa di akhir zaman, menjadi seorang atlet yang bisa membanggakan budaya Islam masa lalu, maka pantaskan diri dari sekarang. Kita tidak boleh hanya hebat di atas sajadah. Kita tidak boleh hanya hebat di majelis ilmu. Kita tidak hanya hebat dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan hanya itu saja hebatnya. Kita harus hebat, kita harus handal, kita harus piawai dalam masalah ketangkasan fisik. Ini guru saya, mana sensei? Tolong sensei berdiri sebentar. Saya latihan samurai dengan beliau. Beliau ini master untuk samurai Indonesia. Baru pulang dari Australia 1 tahun di sana. Termasuk orang yang langka di Indonesia. Mau belajar dengan beliau, silakan daftar. Saya nggak tahu cara daftarnya gimana. Nanti langsung saja. Saya sudah melihat kelebatan-kelebatan beliau yang cepat, ini bisa tumbang orang Pak. Ya, saya kalau untuk gaya-gaya bolehlah dengan beliau. Tapi kalau sekali tebas mungkin saya langsung ninggal nih. Cuman saya yakin beliau sayang dengan saya. Jangan tebas saya. Jadi insya Allah antum boleh belajar dengan beliau. Belajar. Ini keahlian-keahlian yang sudah langka, yang ada orang-orangnya di Indonesia. Dan orang-orang ini tangkap cepat. Tangkap, manfaatkan peras ilmunya. Tapi tolong sensei, kalau sensei ngajar dengan mereka jangan pelit-pelit ilmunya. Jangan lama-lama. Kalau sensei buat lama-lama saya nggak ridho. Buat mereka cepat jadinya. Ya. Dan antum juga jangan pelit-pelit. Jangan pelit waktunya, jangan pelit dananya. Buat beliau tidak perlu lagi mencari sumber yang lain sehingga beliau mau mengerahkan semua kemampuannya untuk menyiapkan generasi baik yang pantas menjadi pasukan Imam Mahdi nanti di akhir zaman. Amin. Terima kasih. Mau bicara sedikit? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya biasa dipanggil sensei oleh beliau-beliau ini. Sebetulnya nama saya agak unik, Sanmon Nakamura. Jadi kalau antum cari di internet, Sanmon Nakamura. Namanya juga agak unik, gitu insya Allah. Gitu. Saya sebetulnya sudah lama mengajar di sini dengan rekan-rekan yang ada di sini belajar main pedang. Dan itu setahun yang lalu ya, kalau salah, setahun lalu. Dan ini masih ada rekan murid-murid saya di sini. Kemudian saya ada tugas belajar sehingga saya harus ke Australia dan saya harus menuntut ilmu lagi, bermain pedang lagi di sana sampai mencari kesempurnaan dalam arti. Dan saya tidak pelit, monggo bagi siapa yang mau belajar silahkan. Asal antum punya waktu, antum punya kesempatan, punya kemauan, silahkan. Silahkan datang ke tempat kami, atau mungkin bisa bertanya ke panitia di sini bagaimana cara mendaftarkannya. Oke, begitu aja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya miliki, mudah-mudahan antum juga bisa merasakan bagaimana cara menggunakan pedang, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gurunya Mudarib Daud. Nah, Mudarib Daud belajarnya juga dengan beliau. Mudarib Daud ini adalah pelatih pedang anak-anak kami di madrasah kami. Dan beliau salah satu murid terbaik daripada sensei. Betul begitu? Masya Allah.
Mudarib Daud ini beliau adalah orang Ambon yang diberi oleh Allah mauhibah, banyak keahlian bela diri yang dikuasainya. Tapi ketika di depan beliau keahlian bela diri itu akhirnya beliau akui memang layak belajar dengan sensei katanya. Terima kasih sensei. Cuma minta saya, ini sesuatu yang perlu di depan umum saya sampaikan ini. Mohon ajarkan di akhir zaman ini kecepatan yang memang tidak perlu berlambat-lambat sensei. Tidak perlu berlambat-lambat karena waktu kita sudah nggak ada lagi. Ini jangan hanya 1-2 gerakan 3 bulan, 1 tahun. Lama-lama orang bosan. Betul tidak? Maunya kita yang memang praktis. Maka ciptakanlah ilmu bela diri yang seperti itu. Sensei memiliki kemampuan itu. Tolong ya. Sensei jazakallah khair. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Allah barik fiik. Fadhal. Sudah ada pakar memanahnya. Sudah ada pakar berkudanya. Sudah ada pakar berpedangnya. Bahkan yang membuat panah terbaik, membuat pedang terbaik, beliau pun termasuk yang ahli di situ. Ya. Jadi sudah ada pakar-pakar dan ahlinya, tinggal mau nggak belajar. Orang tua macam saya saja, saya mengatakan diri saya tua. Orang yang sudah berumur 40 tahun seperti saya saja, merasa masih muda macam anak saya Sahab, macam anak saya Kais. Nggak pernah ada waktu, kecuali tadi Pak, sambil nyuri waktu memberikan orasi, memberikan ceramah pagi tadi. Sempat-sempatnya saya ambil panah, dan membuat istri saya, ya Allah ini udah baru aja, non-stop Pak, non-stop. Asal ada waktu saya langsung, baru saya berangkat. Mesti adakan waktu terus. Kalau enggak kapan lagi? Bapak sambil di rumah bisa. Sambil di mana saja bisa. Pokoknya latihlah diri kita. Dan lakukan itu dengan aman, dengan legal, dengan formal. Ya, jangan sembunyi-sembunyi di belakang rumah, nanti teroris. Pergi ke semak-semak main sendirian, nggak boleh. Lakukan secara legal di Istora Senayan umpamanya kan. Berlatihlah dengan legal, dengan formal di bawah payung lembaga-lembaga seperti kalau Pordasi, ya, Perpani, yang seperti itu. Jadi di bawah lembaga dan payung hukum yang legal formal. Jangan main di belakang-belakang. Dan bertekadlah menjadi atlet yang bisa membanggakan Indonesia di pentas dunia. Bekatnya harus besar-besar begitu Pak. Maka madrasah mulazamah kami biasakan, tanya anak-anak kami ini, kami biasakan mereka punya cita-cita besar. Kami tidak izinkan mereka cita-cita hanya sebatas Bogor. Kami tidak izinkan mereka hanya punya cita-cita sebatas provinsi Jawa Barat. Cita-cita mereka menembus Indonesia. Harapan kami mereka lah yang akan menggenggam dunia. Kader seperti ini kami sematkan siang malam. Kami sematkan cita-cita yang besar. Karena sejarah para pemimpin besar dulu, ternyata oleh guru-gurunya dilatih untuk memiliki cita-cita yang mendunia. Akhirnya mereka memang menjadi manusia yang memimpin dunia. InsyaAllah ta'ala. Yang seperti ini yang kita persiapkan tempatnya dan belajarnya. Kaum muslimin yang kami muliakan, kalau ada yang masukkan anaknya, kita sortir. Paling maksimal kita bisa terima sekarang ini 15 orang 1 tahun yang laki-laki, 15 orang 1 tahun yang wanita. Untuk tahun ini kami sudah terima ada 9 orang laki-laki dan ada 9 orang wanita. Karena ketidakadaan fasilitas kita. Maka sekarang kita kejar Pak. Kita kejar. Kayaknya tadi baru jalan sebelah sini. Anak kita baru sebelah sini jalannya. Ini belum jalan lagi. Betul tidak? Coba nanti Bapak Ibu jalankan lagi. Dan yang termaksimal di antara Bapak Ibu, itulah yang terbaik yang akan Allah kembalikan untuknya. Kita kembali kepada pembahasan kita. Nah sekarang persiapan kita itu apa? Ketika kita tahu Malhamah Al-Kubra adalah peperangan puncak, peperangan terakhir, peperangan yang tidak ada lagi peperangan setelah itu. Ustadz, katanya setelah Malhamah Al-Kubra masih ada peperangan. Iya, tapi perang tanpa ada yang tertumpah darah. Perang tanpa ada yang meninggal dunia, tanpa ada yang syahid. Di mana? Konstantinopel, Turki. Turki nanti yang paling terakhir. Jadi setelah Malhamah Al-Kubra, peperangan nanti akan berlangsung di Turki. Namun peperangan ini, coba lihat, rakyat Turki sekarang sedang digiring cinta Islam apa bukan? Rakyat Islam, rakyat Turki sekarang sedang dipimpin untuk rindu dengan khilafah Islamiyah kembali apa tidak? Maka bisa jadi Erdogan ini dibunuh dan beliau mudah-mudahan syahid. Amin. Amin dibunuh? Tidak, tidak. Mudah-mudahan beliau akhir hayatnya syahid. Antum mencintai Erdogan? Saya mencintai beliau. Antum mencintai Erdogan? Hanya orang beriman yang cinta dengan Erdogan dan hanya orang munafik yang benci dengan Erdogan. Hanya orang beriman yang cinta dengan Zakir Naik dan hanya orang munafik yang benci dengan Zakir Naik. Hanya orang beriman yang cinta dengan Salman
Raja Salman. Dan hanya orang munafik yang benci dengan Raja Salman. Hanya orang beriman yang sayang dan cinta kepada Habib Rizik Syihab. Dan hanya orang munafik yang benci dengan Habib Rizik Syihab. Hanya orang beriman yang sayang dan cinta dengan Presiden Persatuan Ulama seluruh dunia yang ada di Qatar, Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi, dan hanya orang munafik yang benci dengan beliau. Kalau ada di antara mereka ini termasuk Erdogan dibunuh, wallahu alam, semoga saja beliau syahid. Tapi kaum muslimin yang kami cintai, rakyatnya sekarang sudah mulai diajar benci dengan sekuler. Rakyatnya sudah bisa menghirup udara kemerdekaan dan kemuliaan dengan Islam. Turki sekarang sudah menjadi kiblat bentuk daripada model daripada kemajuan dan ketinggian, keharuman, kekayaan, kemewahan berkat Islam. Dan Erdogan selalu mengumumkan demikian, ini berkat kami kembali kepada Islam. Jadi rakyatnya satu persatu, sedikit demi sedikit sudah mulai kembali digiring. Padahal sekian generasi dimurtadkan oleh sistem sekuler, Pak. Setiap sekian generasi sekarang sudah mulai dikembalikan cinta kepada Islam. Jilbab-jilbab, bahasa Arab, semua pelajaran kampus-kampus Universitas Islam sudah mulai bermunculan di Turki. Insya Allah anak-anak kami sahab dengan izin Allah dites, dah lulus kemarin untuk berangkat ke Turki. Insya Allah, nak ya. Kapan bulannya mohon doakan. Anak-anak kami memang semua mana-mana yang tamat nanti kita kirimkan ke tempat yang berkualitas. Insya Allah Ta'ala. Baik, hamba-hamba Allah yang kami cintai, yang kami muliakan. Lalu Konstantinopel ditaklukkan, tapi kata Rasulullah tidak dengan perang. Umat Islam ke sana datang, para mujahidin yang lulus peperangan besar yang ada di Malhamah Al-Kubra, mereka datang ke Konstantinopel, ke Turki dengan membaca Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Hanya dengan itu ternyata rakyat Turki menyambut. Militer dan tentara Turki menyambut tanpa perang. Mereka menyerahkan segala-galanya. Artinya mereka memang sudah rindu untuk dipimpin oleh pemimpinan Islam yang pemimpinnya adalah Al-Mahdi. Enggak ada perang, Pak. Itu terakhir. Berarti peperangan yang sebenarnya yang merenggut nyawa yang sangat banyak. Banyaknya para syuhada dan mereka syuhada terbaik di muka bumi. Terakhir hanyalah di Malhamah Al-Kubra. Tolong ingat baik-baik. Jika ingin mendaftar mendaftarlah di akhir zaman ini, minimal di puncaknya nanti perang Armageddon, karena tidak ada lagi perang setelah itu. Dan siapa yang syahid dalam perang itu, kata Rasul, umat beliau terbagi menjadi 3. Sepertiga murtad, lari yang tadi nggak mau ikut perang. Sepertiga lainnya syuhada, dan mereka syuhada terbaik di muka bumi di akhir zaman. Dan sepertiganya manusia-manusia beriman yang sangat kuat imannya, yang tidak akan bisa dimurtadkan dan tidak akan pernah berubah, tidak akan pernah ada yang mampu membuat mereka tersesat selama-lamanya. Dan mereka sepertiga yang tersisa itu hidup bersama Imam Mahdi. Barulah nanti mereka akan berhadapan dengan Dajjal. Tapi dengan Dajjal tidak ada peperangan fisik. Tidak akan terjadi peperangan fisik. Karena tempat terakhir yang disatroni, yang akan dikunjungi oleh Dajjal adalah Syam, Syria. Imam Mahdi dikepung oleh Dajjal nanti di Syria. Orang-orang beriman terkepung dalam sebuah masjid, kata Rasul. Yang di masjid itu ada menara putihnya. Dan di menara putih itulah di waktu subuh Nabi Isa Allah turunkan. Dan subhanallah, masjid itu sekarang sudah ada. Syekh Al-Hafiz Ibnu Katsir menyebutkan Masjid Jami' Amawi yang ada di Damaskus pada hari ini, itulah masjid putih di mana Imam Mahdi dan orang-orang beriman dari mujahidin-mujahidin terbaik dikepung oleh Dajjal dan bala tentaranya dari luar. Mereka berencana besok akan membunuh. Asarnya dikepung. Pada waktu malam Imam Mahdi dan orang beriman bersiap-siap menyerahkan diri kepada Allah. Tetapi pada waktu subuhnya Nabi Isa Allah turunkan, dan yang sanggup menghancurkan Dajjal cuma Nabi Isa. Selesai zikir pagi, selesai matahari terbit, salat sunat syuruk, maka Nabi Isa bergerak menuju gerbang. Sementara Dajjal dari luar sudah bergerak ke gerbang pula, ingin menghancurkan gerbang dan menghabisi Imam Mahdi dan orang beriman di dalam. Dajjal nggak nyadar kalau ternyata Nabi Isa juga sudah hadir. Ketika Nabi Isa membuka pintu, Dajjal tepat di balik belakang pintu. Ya, maka Dajjal menatap, yadzub, langsung meleleh badan Dajjal, meleleh. Dan Dajjal menjerit kesakitan. Demi Allah, kata Rasul, kalau Dajjal bertahan saat itu, berdiri di tempatnya, dia akan menjadi cairan yang menggenang di lantai.
Dan Dajjal dengan sisa kesaktian dan kekuatannya lari. Tapi Nabi Isa diberi oleh Allah di atas Dajjal kemampuannya. Nabi Isa udah nunggu di situ. Mau kemana coy? Kemana saja Dajjal pergi sudah ditunggu oleh Nabi Isa. Terakhir, karena jadwal kematian Dajjal sudah dibocorkan oleh malaikat maut kepada Nabi Isa bahwa dia matinya nanti di pintu Lut di Palestina, maka Nabi Isa sudah menunggu di depan pintu Lut. Saat Dajjal muncul di situ, langsung dihunjamkan senjata yang ada di tangan Nabi Isa. Matilah Dajjal. Oke, demikian kisah Malhamah Al-Kubra. Jadi pasukan yang bisa bergabung di sana adalah orang yang dari sepanjang ini sudah warming up, sudah melakukan pemanasan dan pemantasan diri. Pantaskan diri. Hafallah Al-Quran berapa sanggupnya. Sujudlah banyak-banyak dalam tahajud, berdoalah sambil menangis kepada Allah. Tidak ada yang paling mulia hidup di akhir zaman ini kecuali yang sempat menginjakkan kakinya ke negeri Syam. Injakkan kaki ke negeri Syam. Minimal bawa bantuan kemanusiaan. Jadi dokter, jadilah relawan. Bertekadlah ke negeri Syam, ke Palestina kah, ke Syria kah, dua negara ini yang paling prioritas. Kalau bisa, kamu akan dengar nanti kata Rasulullah, di Baitul Maqdis di akhir zaman dimerdekakan kembali dan digaungkan khilafah Islamiyah. Negeri yang paling aman di akhir zaman, negeri yang paling makmur di akhir zaman, negeri yang paling indah nanti di akhir zaman, ketika seluruh dunia dalam keadaan kekacauan dan peperangan adalah Palestina. Saat itu kamu hijrahlah ke sana. Demikian perintah Rasulullah kepada Muadz bin Jabal dan penekanan Rasulullah kepada Ibnu Hawalah agar kita persiapkan diri untuk dipantaskan oleh Allah ada di negeri Syam, khususnya di Palestina. Demi Allah, hamba Allah yang berbicara, berdoa dan berharap. Semoga yang mendengar juga berdoa dan berharap agar diberi oleh Allah kelayakan dan kepantasan layak menginjakkan kaki ini di tanah mubarakah Syam. Amin ya rabbal alamin.